Halo sahabat movie lovers, ketemu lagi di channel kesayangan kalian, Jalan Cerita. Film yang akan Mimin bahas kali ini berjudul Life, yang dirilis tahun 2020. Film ini menceritakan seorang pemuda yang terjebak di sebuah apartemen, di mana semua orang di apartemen itu sudah berubah menjadi zombie. Sebelum kita bahas jalan ceritanya, bagi kalian yang belum menyaksikan film yang sedang viral tahun 2021 ini, yang berjudul Godzilla vs Kong, kalian bisa cek link di deskripsi untuk menonton jalan cerita filmnya. Dengan efek CGI yang sangat canggih, menjadikan film tersebut penuh dengan pertarungan yang sangat mendebarkan antara Godzilla dan Kong. Tanpa berlama-lama lagi, kita lanjutkan jalan cerita dari film yang berjudul Life. Di awal film ini, memperlihatkan seorang pemuda bernama Oh Jun-woo. Lebih gampangnya kita panggil saja dia sebagai Jun. Jun tinggal di sebuah apartemen sendirian, karena saat dia terbangun, ibunya sudah pergi keluar apartemen itu. Setelah selesai aktivitas bersih-bersihnya, Jun langsung bermain game online. Di sana, teman pusrengnya memberitahukan bahwa ada sesuatu hal aneh yang sedang terjadi di luar sana. Penasaran dan perkataan temannya, Jun mencari informasi itu di TV. Tak lama kemudian, hal yang sangat menyeramkan terjadi. Jun melihat semua orang berlarian dan saling menyerang. Masih belum sadar dengan apa yang terjadi, Jun dikagetkan dengan seorang anak yang tiba-tiba menyerang ibunya. Dalam keadaan mencekam, tiba-tiba ada seorang pemuda menerobos masuk. Jun tidak mau ambil resiko dan memintanya agar keluar dari apartemennya. Orang itu kemudian meminta izin untuk menggunakan toilet. Jun kemudian melihat kabar berita di TV yang mengatakan ciri-ciri orang yang terinfeksi virus. Untuk melindungi dirinya, Jun mengambil sebuah pisau. Setelah orang itu keluar dari toilet, Jun melihat tangan orang itu terluka. Dan benar saja, tak lama kemudian orang itu hilang kesadaran dan berubah menjadi zombie. Beruntung, Jun bisa menyelamatkan diri dan mengeluarkannya tanpa terkena luka gigitan. Sinyal seluler saat itu tidak berfungsi, yang membuat Jun tidak bisa berbuat banyak untuk meminta bantuan. Dia dipaksa bertahan hidup dengan persediaan makanan yang tersisa. Kemudian, Jun mencoba mencari bantuan menggunakan koneksi internet dan memposting foto dirinya. Setelah itu, dia melihat sebuah tayangan video. Terlihat seseorang yang sedang mencari cara untuk mendapatkan sinyal, namun nasib orang itu berujung tragis. Pria itu terjatuh dari apartemennya. Jun mencoba mencari cara untuk mendapatkan sinyal seluler dan menggunakan drone miliknya, tapi semuanya itu sia-sia saja. Malam harinya, Jun melihat seorang petugas kepolisian yang terjebak di antara kawanan zombie. Dan bisa dipastikan bahwa petugas itu tidak akan selamat dari serangan para zombie. Jun mencoba menolong wanita itu dengan mengalihkan perhatian zombie-zombie itu. Tapi usahanya tidak merubah keadaan dan berujung masalah. Karena teriakan Jun membuat seorang zombie datang dan menyerangnya. Jun berhasil selamat dengan memancing zombie itu untuk mengejarnya dan terjun keluar apartemen. Sampai di sini, Jun masih bisa selamat dan terbebas dari serangan zombie. Namun, penyerangan itu mengakibatkan semua persediaan makanannya berserakan. Keesokan harinya, Jun hanya bisa bertahan dari laparnya dengan mengambil persediaan minuman milik ayahnya. Jun menutup semua jendela agar tidak ada yang bisa melihatnya. Jun memutuskan untuk memakan persediaan makanan terakhirnya. Keadaan Jun semakin memburuk karena sudah tidak ada persediaan air bersih. Jun mulai melemah dan bantuan dari pihak keamanan masih belum terlihat. Jun mulai depresi dengan kondisinya saat ini. Kemudian, tiba-tiba ada sebuah pesan suara masuk dari orang tuanya. Namun, di pesan suara itu terdengar nyawa orang tuanya sedang terancam.
Jun yang mulai putus asa memutuskan untuk keluar ruangan dan melampiaskan kemarahannya. Tindakan itu hampir saja membuat dirinya terbunuh oleh para zombie-zombie itu. Tak terasa, Jun sudah melewati hari ke-20 terkurung di apartemennya. Terjadi beberapa ledakan di kota itu yang menyebabkan listrik padam. Karena sudah putus asa, Jun berniat untuk mengakhiri hidupnya. Tapi tiba-tiba ada sinar laser yang mengarah pada dirinya. Akhirnya Jun membatalkan niatnya itu. Ternyata sinar laser itu berasal dari penghuni gedung lain yang masih hidup bernama Kim Yoo-bin. Kita panggil saja dia sebagai Kim. Kim yang melihat Jun kelaparan berusaha membantunya dengan melemparkan sebuah bola yang diikat tali untuk mengirimkan makanan kepada Jun. Tapi lemparan Kim meleset. Jun mencari cara lain dengan mengikatkan tali yang dia miliki ke sebuah drone dan membawanya ke tempat Kim. Usaha Jun kali ini berhasil dan makanan pun bisa diantarkan. Saat Jun sedang menikmati makanannya, dia melihat ada zombie yang sedang memegang tali yang dilemparkan Kim dan mencoba mendatanginya. Kim yang menyadari sedang dalam bahaya, mencoba menahan meja yang diikat tali itu. Namun usahanya terlambat karena zombie itu menarik mejanya dan dengan kencang menghantam tubuh Kim dan membuatnya tak sadarkan diri. Jun mencoba mengalihkan perhatian zombie itu menggunakan drone dan akhirnya Kim bisa melumpuhkan zombie itu hingga terjatuh dari apartemennya. Malam harinya, Jun memberanikan diri untuk keluar mencari persediaan makanan di unit apartemen lain. Jun mengambil sebuah kunci apartemen di tubuh zombie yang sudah tak berdaya. Usaha Jun membuahkan hasil. Dia mendapat banyak persediaan makanan dan menemukan sebuah alat komunikasi. Namun, tiba-tiba ada zombie di ruangan itu menyerangnya. Jun berhasil menyelamatkan diri dari zombie itu dan berhasil kembali ke apartemennya. Setelah sampai di ruangannya, Jun menikmati makanan itu dan mencari cara untuk berkomunikasi dengan alat yang dia temukan tadi. Tapi usahanya tidak berhasil. Jun kemudian mengirimkan sisa makanan dan alat komunikasinya ke tempat Kim. Dan akhirnya, mereka berdua bisa berkomunikasi. Saat sedang asik mengobrol, tiba-tiba ada suara gemuruh seperti suara hujan. Ternyata, suara itu berasal dari kerumunan zombie yang sedang kelaparan dan mencari makanan. Tak sengaja, Kim menjatuhkan benda di dekatnya dan suara itu membuat zombie mendatanginya. Beruntung, Jun punya cara mengalihkan perhatian para zombie itu dengan menelepon unit apartemen di samping apartemen milik Kim. Dan nyawa Kim pun bisa diselamatkan. Setelah kejadian itu, mereka berdua memutuskan untuk mencari tempat yang lebih aman dengan pindah ke gedung lantai 8. Mereka berdua turun menggunakan tali dan melawan para zombie itu agar bisa sampai ke gedung lantai 8 yang mereka tuju. Kim berhasil mendapatkan sebuah senjata milik petugas polisi yang tewas dan akhirnya mereka berhasil lolos dan masuk ke dalam lift. Saat sampai ke lantai 8, mereka dikejutkan lagi dengan kedatangan para zombie yang menyerangnya. Beruntung ada penghuni lain yang menyelamatkannya. Mereka pun bisa sedikit lega karena penghuni itu bersikap baik kepada mereka berdua dan memberikan persediaan makanannya. Namun, setelah mereka menyantap makanan yang diberikan, kesadaran Jun dan Kim mulai hilang. Ternyata penghuni itu sengaja menolong mereka berdua agar bisa dijadikan makanan untuk istrinya yang sudah berubah menjadi zombie. Setelah mereka berdua tak berdaya, Jun diikat dan Kim diseret ke sebuah kamar di mana istrinya yang sudah menjadi zombie itu berada. Pintu kamar itu kemudian dikunci dan penghuni itu melepaskan tali ikatan istrinya. Zombie itu pun langsung menyerang Kim. Dengan sisa kekuatan yang ada, Kim berusaha menyelamatkan diri. Nasib baik masih berpihak kepada Kim. Jun tersadar dan berusaha menyelamatkannya. Orang itu pun mengancam akan membunuh Jun jika tidak melepaskan ikatannya. Namun, tiba-tiba suara istrinya menghilang dan dia pun membuka ruangan itu. Senjata makan tuan.
istrinya malah menyerang dirinya. Kim dan Jun memutuskan untuk mengakhiri mereka berdua. Tak lama berselang, suara helikopter terdengar. Mereka memutuskan untuk pergi ke atas gedung dengan harapan masih ada tim penyelamat yang melihat mereka. Tapi usahanya mendapatkan perlawanan dari para zombie itu. Saat menuju ke atas gedung, Kim hampir jadi mangsa para zombie. Namun, Kim dan Jun berhasil lolos dan sampai di lantai paling atas. Sesampainya di atas, para tim penyelamat sudah tidak terlihat lagi. Dan para zombie berhasil menerobos masuk pintu itu dan mengejar mereka berdua. Di antara hidup dan mati mereka berdua, mereka tetap berjuang untuk bertahan hidup. Dan pada akhirnya sebuah helikopter datang dan berhasil menyelamatkan hidupnya. Demikianlah akhir cerita film ini. Buat kalian yang suka ulasan film ini, jangan lupa bantu channel ini berkembang dengan subscribe, like, dan nyalakan notifikasinya. Wassalam.